Keduanya sama pemimpin daerah yang kanan itu Gubernur Jabar disambut meriah sama warga NTT sambil ngacungin uang ke atas, dan yang sebelah kiri Gubernur NTT. Silahkan komen sendiri. Nih, kalian lihat ini siapa? Ini Bapak Aing atau KDM atau Gubernur Jawa Barat yang sedang bagi-bagi uang untuk korban bencana alam, yaitu di NTT. Tapi yang anehnya, video ini banyak digoreng-goreng loh. Kedatangan KDM ke NTT itu banyak sekali respon negatif dari segelintir orang lah gitu. Ya saya heran itu, kenapa sih manusia itu sudah mati rasa atau gimana ya? Beliau ini sedang membantu orang yang sedang kesusahan, tapi kok dinyilin gitu. Apakah hatinya gak terketuk? Orang kesusahan dibantu loh, gitu. Gak terketuk hatinya. Malah yang dikorek-koreknya itu dengan pencitraan lah. Momen ini untuk menaikkan nama dia sendiri lah, segala macem lah, gitu. Kenapa yang dikorek-koreknya yang itu? Kenapa enggak dilihat niat baiknya? Gitu loh. Kebaikan-kebaikannya. Kalau orang yang mendapatkan musibah itu perlu ditolong. Kenapa ke itunya gitu? Kenapa dibawa-bawa melulu sampai ke... Menurut aku sih aneh itu orang-orang yang nyinyirin seperti itu. Sampai dibilang di konten ini supaya dia terkenal, supaya apa, kayak ria gitu kan. Teganya ngomong begitu. Kenapa kalian yang dilihat itu sosok KDM-nya? Kenapa enggak kalian itu lihat orang-orang yang sedang membutuhkan, begitu bahagianya mendapatkan bantuan seperti itu? Kenapa seperti itu KDM yang berangkat sendiri ya? Karena kalian juga buka mata, atau hati kalian juga tahu, mengakui bahwa kalau diberikan tidak langsung oleh pengurus gitu ya, yang amanah-amanah itu, kadang-kadang suka gimana kan? Dari atas misalnya 10 juta datang ke bawah 200.000. Gitu kan. Ya sekarang juga kalian lihat kan yang di NTT itu camatnya atau apanya yang ngamuk karena apa? Disuruh tanda tangan mendapat bantuan dengan jumlah yang tidak sesuai untuk yang dilaporkan. Nah seperti itu, menjaga gitu loh. Kenapa nggak dilihat itunya gitu, malah dilihat dikorek-korek KDM tentang kontennya segala macam. Ayolah, ini lagi korban bencana loh gitu. Kenapa hati kalian itu yang paling dalam, yang paling bersih, kolbu kalian, antena kalian untuk menyaring apa yang baik, apa yang tidak? Kenapa gak berfungsi? Tidak suka dengan KDM. Kenapa hati nuraninya dimatikan, tidak berfungsi? Aku yakin hati kecilnya alias kolbunya itu pasti tahu apa yang dilakukan KDM itu untuk membantu orang yang membutuhkannya. Begitu, pembenci-pembenci itu yang nyinyirin kegiatan KDM membantu orang-orang susah itu. Istighfar kamu. Ya. Oke, ini dari Basnas Jabar. Bantu 20 juta untuk perbaikan. Ya. Nah, sama rumah saya dia. Mana rumahnya mana? Mana itu? Mana rumah itu roboh. Roboh sebagian kerada. Oke. Nih kasih. Ini udah dikasih aja sekarang. Jadi nggak usah lagi nanti yang dari pemerintah, biar untuk yang lain, ya. Ya, terima 20, ya sudah. Oke. Nah 20, oke. Ya, tanda tangan. Ya, sudah. Nomor HP. Ya. Roboh bagian depannya ya. Di belakang juga. Di belakang juga roboh juga. Bagian depan, belakang roboh. Yang punya rumah Bapak? Pak. Oke. Nih dibantu 20 juta. Nah. Anjir. Ya, nih kasih biar cepat diperbaiki. Terima kasih 20 juta. Iya, saya juga nggak tahu bisa begitu. Nah, sudah. Ya. Ya. Tinggal tanda tangan, silakan. Terima. Kenal saya dari mana? Bilang Pak Dedi. Ini kasih Pak. Iya, silakan. Alhamdulillah. Iya, rumah kamu. Terbaik.
rumah siapa? Ini. Yang ini punya rumah siapa? Dua rumah kan? Tiga rumah kan? Ini Baris. Tiga rumah. Tiga rumah hancur. Tiga rumah hancur. Tiga rumah toh? Enggak. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Masya Allah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Rezeki Allah. Beresin dulu. Ini, Basnas. Terima kasih. Empat rumah. Masing-masing 20 juta. Jadi 80 juta. Ya. Empat rumah, siapa pemilik rumahnya silakan. Satu, dua, Sebentar. ini. Empat rumah. BJB. Yang masuk dalam. Empat rumah. BJB sini. Ini bantu yayasan 40 juta. Ya, yayasan Panti. Ya. Warga Depok yang saya cintai dan warganet dimanapun berada yang saya hormati. Pertama saya sampaikan terima kasih hari ini saya mendampingi Pak Gubernur ke NTT untuk mendistribusikan bantuan dari warga Depok dan bantuan dari warga Jawa Barat. Yang kedua saya sampaikan yang mengatakan bahwa KDM settingan. Saya yakin nih dan saya menyaksikan sendiri semua tidak ada settingan. Jadi buat warganet ataupun siapapun yang berpikir masih settingan, ayo ikut dampingi Pak KDM bersama saya. Dan kalau dilihat atau dinyatakan settingan, saya kasih hadiah 10 juta. Yuk, siapa yang mau ikut dampingin Pak KDM untuk berbuat berbaik kepada siapapun yang memang beliau berikan. Terima kasih. Teruntuk si Eko Widodo yang selalu nyinyir dan kritik KDM. KDM mau ngasih bantuan, ikut langsung datang ke sana bawa kamera kayak mau ngapain, terserah. Beliau yang ngasih bantuan mau sambil bawa kamera, atau kalau emang kayak begitu pengen kalian ikutin aja. Jangan kritik orang yang berbuat kebaikan, karena sekarang di Indonesia yang mempunyai rasa empati menjadi barang yang langka. Susah sekarang tuh orang satu sama lain. Rata-rata sekarang orang hanya peduli dengan terhadap dirinya, terhadap kelompoknya, terhadap keluarganya. Sekarang giliran ada orang yang muncul memberikan kebaikan, memberikan motivasi, memberikan semangat dan bantuan terhadap orang yang kena musibah malah dinyinyirin. Emang masalahnya apa kalau KDM ngasih bantuan kemudian KDM-nya pun datang langsung ke sana? Tuh nggak apa-apa. KDM datang ke sana, betul ada gubernurnya di sana. Toh KDM juga nggak berarti datang ke sana ingin merebut kekuasaan atau jabatan gubernur yang di sana kok. KDM hanya ingin memberikan contoh yang baik terhadap bangsa ini. Bagaimana cara orang memunculkan rasa peduli terhadap saudara-saudaranya. Jangan nyinyir doang. Apakah Anda ngeritik KDM karena Anda adalah pendukung Pak Anies? Saya yakin dengan sikap kamu seperti ini Pak Anies pun gak setuju. Karena Pak Anies juga sama punya rasa peduli terhadap yang orang-orang kena musibah. Tidak seperti Anda nyinyir doang. Ini sebenarnya dukungan seperti ini kalau Anda memang sebagai pendukung Pak Anies akan menimbulkan citra buruk terhadap Pak Anies itu sendiri. Jujur saya pun termasuk pendukung Pak Anies waktu itu. Eko, rupanya hanya malaikat maut yang bisa menutup mulut lu itu. Miris. Di Indonesia sekarang orang yang berbuat baik selalu dikomentarin. Kalau mau dikomentarin, yang mau dinyinyirin tuh orang yang berbuat jelek. Koruptor tuh, kayak gitu tuh. Yang makan uang rakyat tuh itu yang mau dikomentarin mah. Bukan orang yang berbuat baik. Apa ingin terkenal, nyenggol-nyenggol Pak KDM terus. Eko. Saya Kang Acep, warga Bogor. Saya mau jujur, dulu saya bukan orang yang memilih Bapak KDM, ya Kang Deddy Mulyadi, saat Pilgub Jawa Barat. Saat itu saya termakan anggapan bahwa beliau hanya pandai membuat konten dan pencitraan. Tapi waktu berjalan, saya melihat seorang pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan, datang menemui rakyat, mendengar keluhan, melihat kondisi jalan, sekolah, banjir,
dan berbagai persoalan yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Lalu saya berpikir, kalau seorang pemimpin bekerja sambil direkam kamera, apa salahnya? Bukankah rakyat memang berhak tahu apa yang dikerjakan pemimpinnya? Kalau kamera itu menjadi saksi bahwa ada jalan yang diperbaiki, ada masalah rakyat yang didengar, ada kebijakan yang menyentuh masyarakat, biarkan saja orang menyebutnya itu pencitraan. Karena bagi rakyat kecil seperti saya, ya, yang paling penting bukan bagaimana pemimpin terlihat, tetapi apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemimpin tidak harus sempurna. Kritik tetap diperlukan, tetapi jangan sampai kritik membuat kita menutup mata terhadap sebuah kebaikan hanya karena kita tidak menyukai orangnya. Saya belajar satu hal, jangan menilai pemimpin hanya dari komentar orang lain. Lihat kerjanya, lihat dampaknya, dan biarkan rakyat yang menilai. Untuk Bapak Aing, KDM, saya hanya ingin mengatakan, teruslah berpihak kepada masyarakat selama kontennya menunjukkan kerja nyata dan membuat masyarakat tahu apa yang sedang diperjuangkan. Dan untuk kita semua, mari belajar menjadi rakyat yang cerdas. Jangan mudah membenci, jangan mudah percaya pada narasi yang belum tentu benar. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya mencatat siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang meninggalkan manfaat bagi masyarakat. Ini saya sekarang jalan pulang, Ibu Gub Jatim keliling NTT. Nggak apa-apa. Kita udah Gantian-gantian. Tapi timnya sudah lebih dulu. Ya, ya. NTB-nya, belanja timnya sudah turun. ND juga kita udah jalan dari tanggal 16 ya. Iya, artinya bahwa NTT bersyukur diperhatikan banyak gubernur. Ya. Ah, Banyak saudara. banyak Ya. saudara. Gotong royong. Iya, selamat Ya, keliling NTT, ya, Bu. ya. Terima kasih. Ya, selamat jalan. Saya Ya. balik kampung. Terima kasih. Dihaturan kepada para Juliders di antos kata-katana mangga anu kamari gogorowokan nanaonan cenah KDM Gubernur Jawa Barat ka NTT tah geningan lain Gubernur Jawa Barat doang tapi Gubernur Jawa Timur oge ka NTT. Kira-kira sararia bade nyarios naon? Mungkin setelah Gubernur Jawa Barat, setelah Gubernur Jawa Timur, nanti juga menyusul gubernur-gubernur yang lain. Apakah setelah ini akan ada lagi pengamat yang gogorowokan bahwa gubernur yang datang ke NTT cosplay jadi presiden? Atau target 2029? Atau ngebet banget jadi presiden? Sok para Juliders diantos kata-kata mutiarana. Lain mah Gubernur Jawa Barat teh fokus nguruskeun warga Jawa Barat. Lain mah Gubernur Jawa Timur teh fokus nguruskeun warga Jawa Timur. Masih banyak yang kelaparan, kesusahan, miskin. Banyak yang nganggur, banyak jalan rusak. Kunaon nguruskeun NTT. Lamun misalkan eueuh nu ngaromong kos kitu deui, berarti target Saria mah ya cuman KDM. Notifikasiin ku Saria 2029 bakal mencalonkan diri jadi presiden. Ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Jadi bebeakan kumaha we carana menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Bahkan musibah, bencana pun dijadikan bahan untuk menyerang KDM, untuk menjatuhkan KDM, untuk memframing negatif Kang Deddy Mulyadi. Maksud di samping kami ini ada Teh Cahaya Mantopani. Ya, beliau adalah founder dan CEO ya Nafas Suara ya yang menginisiasi, menggagas kegiatan yang keren Suara Nusantara Festival Mendongeng Cerita Rakyat di Jawa Barat. Jadi mendongeng itu luar biasa. Gimana nih latar belakangnya? Teh Cahaya. Karena saya melihat banyak banget adik-adik di Indonesia yang jago banget tentang soal kreativitas, bikin konten, dan itu tuh sering banget viral di sosial media. Tetapi kita tuh kurang wadah yang tidak menggunakan gadget. Makanya saya membuat wadah Suara Nusantara ini, yaitu Festival Mendongeng Cerita Rakyat. Jadi teman-teman di sini semua bisa belajar gimana sih cara storytelling yang bagus, cara menggait atensi teman-teman yang hadir di sini. Jadi ini acaranya untuk membangun karakter masyarakat Indonesia. Ya, jangan lupa mendongeng bercerita itu storytelling. Dan ini the power storytelling adalah ya salah satu
ya salah satu kekuatan yang akan menjadikan seseorang menjadi strong leadership, pemimpin yang kuat, ya sehingga bisa merebut masa depan. Kenapa? Karena dari storytelling kita akan memantik ya critical thinking anak, ya anak berpikir kritis. Yang kedua bisa mendorong kreativitas. Yang ketiga bisa mendorong kemampuan untuk berkolaborasi. Dan yang tidak kalah penting, dengan storytelling bisa mengasah kemampuan komunikasi, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dan yang memiliki 4 kompetensi itu adalah calon-calon pemimpin masa depan, calon pemimpin di abad 21. Jangan main-main dengan mendongeng, yuk kita gederkan mendongeng ya di lingkungan keluarga kita untuk anak-anak kita tercinta agar menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Saya ya. Siap. Assalamualaikum. Heeh, jeung aing sia Dodi jeung si Eko tah. Satuan sia we Dodi nah asa digoblok-goblok pisannya. Banget goblokna teh. Lain bantuan sia teh mun bener mesti ngilu ka ditu kehead sok. Ya mangan babaung sih nyebutkeun aduh eta nyebutkeun kata-kata miring ka bapak aing ai sia henteu gelo mah goblok. Ini kacida sia teh beki dieu teh. Hok kinerja sia naon atuh? Mampu teh sia kitu nah dikacida-cida teuing kan. Kadua atau sia teh ngan dihujak ku sia beki dieu teh beki edan sia mah goblok. Sia Dodi jeung sia Eko di aduh nges eueuh si Barnas di tah, si Cecep eueuh, Taralimur Sararia goblok teh si Widi deh. Ani kacida-cida ting sianya. Lain kadua atuh goblok. Heh, Bapak aing KDM ngabantu anu kamusibahan. Nu karek dereng musibah lagi dibantu nasihat teh. Kakak begi rungsing goblok hirup teh. Heh. Ini asa eueuh sia teh meuni aduh Gusti nu Agung. Cing diperodarkeun anu kitu teh lah. Eta teh kitu teh ieu nanti lah. Pibahayaeun teh nyen provokasi nyen provokator. Moal aman aya sia mah Jawa Barat teh kehead. Nu alus ge di aya sia atuh nah eta kalakuan sia kumaha eta teh ngarasa bener sia eta goblok nih kecida nya. Kade sia teh bisi kaburu modar kehead. Cing sadar sia teh hirup teh. Dodi Eko sia Widi bisi kaburu modar sia teh. Lain ngahuja dengan semua beunang goblok warga Jawa Barat mah ku sia di kumaha oge. Geus cinta banget ke bapak aing. Ke bapak KDM. Ini kacida aduh ya Allah ya Karim aduh. Rungsep goblok ya berit-berit aduh kalaluar ya Allah ya Karim. Cinggera dicarabut nyawana anu karitu ya Allah moal aman Jawa Barat deh. Indonesia anu kieu patut ya Allah hatena dijentina naon goblok geus ngabatu hate sia mah. Kada geura sadar si abis kamar badarnya gitu di belakangan mah well ah. Nah itu dia teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi untuk membantu menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di NTT terkena dampak musibah gempa bumi ya beberapa hari yang lalu. Kang Deddy Mulyadi melalui Bajpenas Jawa Barat itu perkakannya untuk rumah yang rusak di warga NTT itu dikasih 20 juta per kakak itu tanpa potongan biaya apapun teman-teman, langsung dikasihkan kepada kepala keluarganya atau penghuni rumah warga NTT tersebut. Dan selain itu juga rasa kemanusiaan terhadap warga yang tertimpa musibah tidak boleh terhalang oleh sekat wilayah administratif antar provinsi, sehingga Jawa Barat bergerak cepat ya meringankan beban saudara-saudara kita di NTT teman-teman ya. Sinergi dan sumber dana kemanusiaan ini total bantuan yang digalang mencapai miliaran ya. Itu kemarin pas berangkat bersama wali kota Depok dan rombongannya itu membawa 4,5 miliar teman-teman ya, bukan miliar ya. Kalau yang suka kritik mah itu lalieur teman ya. Ya mungkin itu juga buat konten ya, jadi ada bahan
mengkontenkan Kang Deddy Mulyadi tanpa mengkritik Kang Deddy Mulyadi, pasti itu yang suka kritik bakalan sepi view-nya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sendiri mah dukung terus nih menuju Jawa Barat istimewa beserta warganya teman-teman. Nih galangan dari Bajnas itu 1 miliar teman-teman ya, dari pengelolaan zakat ASN serta BUMD Jabar bersanding dengan sumbangan dari Bank BJB, ASN Pemprov Jabar, Warda Pramuka Jabar, Apindo, Kadin, serta donasi pribadi Kang Deddy Mulyadi 200 juta ya kurang lebihnya. Pas lihat di kontennya itu, rapatnya itu cuma 20 menit tapi selesai untuk meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi, dan saudara-saudara kita juga ada musibah juga kebakaran di Kalimantan. Semoga mendapat keringanan dari Jawa Barat dan dari daerah lainnya. Dan Presiden Prabowo sendiri juga sudah ke sana teman-teman ya. Jangan dikritik, itu sudah bagus ke sana ya Presiden itu. Tapi ya seenggaknya kalau ke sana itu meringankan, memberi solusi kepada petugas yang sedang menangani kebakaran hutan tersebut ya. Semoga cepat padam semua api yang di Kalimantan itu, dan warga NTT juga semoga bahagia kembali dan bisa tersenyum kembali dari warga NTT semuanya. Pengiriman langsung secara transparan ala Kang Deddy Mulyadi, dana bantuan logistik kemanusiaan tersebut dikoordinasikan secara langsung ke lokasi terdampak bencana. Jadi langsung dirasakan manfaatnya sama warga yang menerima, dan kemarin juga ada ibu-ibu sampai menangis bahagia teman-teman ya, saking senangnya itu menerima bantuan dari Kang Deddy 20 juta cash ya, tanpa potongan apapun untuk rumah, dan semoga bermanfaat semuanya ya. Nah, selain itu juga dari tim BPD Jabar, penyaluran ini akan dilakukan secara transparan agar dapat langsung dimanfaatkan oleh warga, pemulihan tempat tinggal serta kebutuhan darurat di lapangan. Nah, itu saja teman-teman Sobat Japri dimanapun berada ya. Semoga bermanfaat video yang saya tayangkan, dan semoga sehat selalu warga Jawa Barat dan seluruh warga net dimanapun berada, dipanjangkan umurnya, digampangkan untuk menjemput rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau lagi tidak sehat semoga cepat sembuh, dan siapapun ya keluarganya yang di rumah sakit pokoknya cepat sembuh ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.